Jadwal kontrol kehamilan. Nah, kontrol kehamilan ini berbeda-beda pada tiap trimesternya. Contohnya pada trimester pertama, yaitu pada usia kehamilan 0 sampai 13 minggu, kontrol kehamilan dilakukan sebanyak 1 kali dalam sebulan. Lalu pada trimester kedua, yaitu pada usia kehamilan 13 sampai 28 minggu, kontrol kehamilan sebaiknya dilakukan 2 kali dalam sebulan. Sedangkan pada trimester terakhir yaitu trimester 3 yaitu pada usia kehamilan 28 sampai 40 minggu, kontrol kehamilan sebaiknya dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu. Nah, berapa kali sih ibu hamil melakukan kontrol kehamilan selama masa kehamilannya? Jika sesuai standar, kontrol kehamilan dilakukan sebanyak 6 kali selama masa kehamilan. Pada trimester pertama dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan 1 kali USG. Pada trimester kedua dilakukan 1 kali pemeriksaan dan pada trimester ketiga dilakukan 3 kali pemeriksaan dan 1 kalinya ini pemeriksaan USG. Kontrol kehamilan dilakukan sebanyak 6 kali kunjungan sesuai dengan usia kehamilannya, yaitu pada kunjungan pertama dilakukan pada usia 1 sampai 11 minggu. Kunjungan kedua dilakukan pada usia kehamilan 12 sampai 18 minggu. Kunjungan ketiga dilakukan dalam usia 19 sampai 24 minggu. Kunjungan keempat dilakukan pada usia 25 sampai 30 minggu. Kunjungan yang kelima dilakukan pada usia kehamilan 31 sampai 36 minggu. Dan kunjungan yang terakhir yaitu kunjungan ke-6 dilakukan pada saat usia kehamilan 37 hingga 41 minggu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kontrol kehamilan ini dilakukan sebanyak 6 kali selama kehamilan dan 2 kalinya ini yaitu pemeriksaan USG pada trimester 1 dan trimester ketiga. Pentingnya kontrol kehamilan. Yang pertama yaitu bantu ibu mencegah komplikasi. Dengan melakukan pemeriksaan, ibu bisa mengetahui seberapa kemungkinan mengalami komplikasi. Yang kedua yaitu tahu perkembangan janin. Selain mengetahui kesehatan ibu, rutin melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan atau bidan juga bisa mengetahui tumbuh kembang janin. Dan yang ketiga yaitu mempersiapkan ibu dalam proses kelahiran. Selain mengetahui kesehatan ibu dan calon bayi, rutin melakukan pemeriksaan ke dokter atau bidan juga bisa menambah wawasan tentang persalinan dan kesiapan ibu menjelang hari H. Manfaat serta tujuan pemeriksaan pada masa kehamilan. Yang pertama, untuk mendeteksi dan juga untuk mencegah resiko terjadinya komplikasi pada masa kehamilan. Contohnya, ibu bisa melakukan cek lab untuk mengetahui apakah ibu terkena HIV, hepatitis B ataupun penyakit lainnya. Lalu yang kedua, untuk mempersiapkan ibu dalam proses persalinan agar bayi dan juga ibu dapat melalui proses persalinan dengan sehat dan juga selamat. Lalu yang ketiga, untuk mempersiapkan ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Lalu yang terakhir, untuk membantu persiapkan ibu dalam perubahan peran dan juga kesiapan anggota keluarga dalam mengasuh anak agar tumbuh kembangnya optimal. Resiko yang terjadi apabila ibu tidak kontrol pada masa kehamilan. Yang pertama, tidak mendapat penanganan yang tepat pada tanda bahaya kehamilan. Misalnya, pada masa kehamilan terjadi mual dan muntah memang terdengar wajar, terutama pada trimester pertama kehamilan. Namun, mual dan muntah yang berlebihan bisa menyebabkan kekurangan gizi, dehidrasi, dan penurunan kesadaran. Maka dari itu, perlu dilakukan kontrol untuk mendeteksi tanda bahaya kehamilan. Kemudian yang kedua, tidak mengetahui adanya komplikasi kehamilan. Riwayat penyakit ibu sebelum hamil bisa menjadi faktor penentu kondisi fisik ibu pada masa kehamilan. Karena komplikasi kehamilan, bayi yang lahir bisa saja lahir prematur, lahir sebagai bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR. Adapun berbagai kondisi lainnya yang beresiko membahayakan bayi maupun ibu yang akan melahirkan adalah ibu preeklamsi, darah tinggi, asma, dan macam-macam penyakit bawaan. Komplikasi menambah risiko tidak hanya pada ibu pada saat proses melahirkan, namun juga kepada calon bayi. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan risiko kematian dan angka kesakitan pada ibu bersalin.
Banyak bukan manfaat yang bisa didapatkan dengan memeriksakan kehamilan sejak dini? Karena itu sangat penting untuk ibu dan keluarga untuk mempersiapkan kelahiran si kecil dengan lebih matang dan terencana, sehingga bisa meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi. Apa saja yang diperiksa pada saat melakukan kontrol kehamilan? Pemeriksaan pada ibu hamil mendapatkan pelayanan seperti yang pertama, yaitu timbang berat badan dan tinggi badan. Lalu yang kedua, mengukur tekanan darah. Yang ketiga, menilai dan mengukur status gizi ibu. Lalu yang keempat, mengukur tinggi fundus uteri. Yang kelima yaitu menentukan presentasi dari janin dan denyut jantung janin. Yang keenam yaitu melakukan screening imunisasi tetanus toksoid, sudah diberikan atau belum. Lalu yang ketujuh, melakukan tes laboratorium apabila diperlukan. Dan yang kedelapan yaitu melakukan temu wicara apabila ada pertanyaan mengenai kehamilan atau ada masalah dalam kehamilan.